kehidupan atau ngambil kehidupan, saudaraku. Ini manusia ini kalau jadi papi bilang mejun, ada orang gila, ada orang yang lebih gila, saudaraku. Saudara percaya nggak di dalam surga ada level gilanya makin lama makin tinggi, saudaraku. Saudara percaya nggak, saudaraku? Saudara kalau orang nggak kerja diberkati Tuhan aja, kita percaya, saudaraku. Ya, siapa yang percaya Tuhan itu semua anak Tuhan Tuhan kasih makan. Ya, kalau walaupun Alkitab berkata kalau seorang tidak bekerja janganlah ia makan, maksudnya kita jangan menuntut. Tapi kalau namanya anak, saudara punya anak, sorry kalau anakmu idiot juga dikasih makan nggak? Kasih makan, saudaraku. Setuju ya? Kalau dikasih makan Tuhan itu nggak kaget, saudaraku. Tapi kalau setiap lebaran dikasih duit sama pejabat, tapi belum pernah dengar tuh ada orang kayak gitu, saudaraku. Anda pernah dengar nggak? Hamba Tuhan, nggak punya jemaat, saudaraku, nggak punya gereja, nggak punya kerjaan. Lah kan rusak nggak teologinya, saudaraku? Hah? Rusak nggak Cilile kalau ketemu orang kayak gitu? Loh kalau orang maksudnya masih jadi pendeta, masih ada ini nggak ada gereja, nggak ada jemaat, nggak ada kerjaan. Tapi bisa hidup, bisa punya rumah, saudaraku, dan semua duitnya katanya dari pejabat. Kalau pejabat datang ngasih duit kerja ke dia, saudaraku. Masuk akal nggak? Pak bilang ada orang aja gendengnya, ini gendengnya luar biasa, saudaraku. Cuman walaupun gendeng, saudaraku ya, nggak bisa jelasin. Kojun sama papi, kita bisa berasa pada waktu dia berdoa, ada suatu dimensi yang kita aja bingung, saudaraku. Ya, saudara tahu nggak, saudara, kalau hadirat nggak kuat, ya kemungkinan kepala dijedotin ke lantai sama malaikat, itu mungkin nggak? Saudara masih ingat dulu cerita tentang Pastor Robert, saudaraku, kesehatan Palembang. Ketika hadirat kuat, saudaraku, ada yang noleh-noleh, kan diinjek sama malaikat. Betul nggak? Kepalanya dijedotin ke lantai, saudaraku. Dan dengan anugerah Tuhan, papi enggak, saudaraku. Kojun kepalanya 3 kali dijedotin di lantai. Betul nggak, Kojun? Kira-kira yang jedotin kan nggak mungkin lagi kamu doa, kemudian Pak Tito datang injak kan, enggak kan? Enggak ya? Nah berdiri aja susah katanya. Bayangin saudaraku ya, di restoran, kita telungkup saudaraku. Saya percaya saudaraku. Dan bukan cuma telungkup, Pak bilang Tuhan, puji Tuhan, mungkin Kojun dijodotin 3 kali karena ya satu buat Kojunnya, satu buat papi, satu buat apa Pak Tirto. Harusnya 3-3 kita dijodotin semua, cuman ya karena yang paling kuat dia 3 kali. Saudara. Tiba-tiba roh papi dapat gini loh. Kan kita tahu saudaraku, dapat tugas membangun bait suci. Itu nggak mudah saudaraku. Saya mengerti. Bahkan Daud saudaraku, kalau saudara belajar Alkitab. Orang yang sangat berkenan di mata Tuhan, di hati Tuhan, saudaraku. Punya kerinduan nggak? Punya kerinduan nggak membangun rumah Allah? Dia kan bilang, apakah aku harus diam di istana Tuhan sedang tinggal di tempat yang biasa-biasa, di dalam kemah. Tuhan nggak izinkan, saudaraku. Amin. Daud apa kurang sungguh-sungguhnya? Apa kurang jago perangnya? Ternyata anugerah mendirikan bait suci dipercayakan Tuhan kepada Salomo atau Yedija atau Yedidia atau Yedid yang dikasih Tuhan. Dan itu dari suku, bukan berarti Salomo dari suku Benyamin, tapi arti yang dikasih Tuhan adalah, destiny adalah suku Benyamin. Orang yang tahu diri, saudaraku. Papi ngomong, ini teologi, kalau saudara dengar gak apa-apa ya, tapi jangan ikut bingung gitu. Pokoknya, ya gak apa-apa, dia bilang gini, tiba-tiba banyak orang gak tahu. Biantoro juga gak tahu. Ya sudahlah orang ngomong apa buat papi, memang saya banyak gak tahu kok saudaraku ya. Saya gak akan berani, saya tahu saudaraku. Dia bilang gini, tiba-tiba, banyak orang gak tahu bahwa penguasa terbesar di surga bukan Yesus katanya, tapi Roh Kudus. Saya udah mulai kaget saudaraku. Karena Yesus belum dilantik jadi raja, tambah bingung lagi saya saudaraku. Jadi doanya sama Roh Kudus saudaraku. Yang datang katanya dia ngelihat Roh Kudus datang sebagai raja. Terus papi kan namanya hamba Tuhan kan pasti keluar nggak teologinya? Hah? Tata Allah, tata anak domba. Nggak ada tata Roh Kudus kan? Kok diem sih? Yang ada kan sungai air kehidupan kan. Masih ingat nggak kita pernah belajar dari Wahyu 22? Loh, semua itu saudara pikir kalau kita dengar sesuatu, kita mau dengar dulu, kita terima. Tapi kan kita nguji sama firman. Ada udah tata Bapa, tata anak domba. Ngawur ini orang. Ayatnya dari mana? Terus dia ngomong lagi ada ayat, kan bukankah firman Tuhan berkata, tambah stres lagi papi saudaraku. Karena papi cari nggak ketemu saudaraku. Dan papi nggak pernah dengar firman itu. Ini yang gila gua atau dia saudaraku. Katanya tidak ada kuasa yang lebih besar di dunia ini dan dunia yang akan datang daripada Roh Kudus. Masya Allah,
Ada nggak ya ayat gitu ya? Nggak yang belajar ayat Alkitab loh. Ada nggak? Kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang terbesar. Pak Yudi pernah dengar nggak? Hah? Nggak pernah dengar kan? Sama, saya juga nggak pernah dengar. Saya udah nanya, Pak, setahu saya itu cuma satu, Pak. Yang dunia olam hase, olam haba itu adalah barang siapa menghujat anak manusia itu diampuni, tapi hujat kepada Roh Kudus itu tidak diampuni. Menentang Roh Kudus itu tidak bisa diampuni baik di dunia ini, olam hase, atau olam haba, saudara, dunia akan datang. Itu doang. Tapi kuasa Roh Kudus terbesar, ada nggak sih ayatnya? Sampai akhirnya gue stres, saudaraku. Papi udah nyari kemarin, kan saudara tahu Papi ya. Tapi yang Papi nggak bisa sangkali. Ada suatu kuasa yang turun, saudaraku. Ada satu kapasitas yang turun ketika dia berdoa. Gue bilang Tuhan untung, saya bilang sama Kujun untung Tuhan udah ngasih kita Hebrew perspektif ya. Bukan soal benar atau salah, yang penting memberi kehidupan. Kalau enggak stres, saudaraku. Stres atau stres, saudara? Pasti stres. Ternyata Papi tahu, saudaraku, Tuhan itu, dia tetap Tuhan. Kok nggak ada yang amin sih? Nggak ada yang amin, saudara, nggak separah. Siapa Tuhan tetap Tuhan? Dia katakan, aku mau naruh belas kasih nama siapa terserah. Dia mau pakai siapa terserah. Dia ngangkat raja, bukan raja, terserah dia, saudaraku. Mau apa kita manusia itu harus punya kualifikasi, saudaraku. Mulai nangkep nggak, saudaraku? Nah sekarang kan dibuktikan aja, kalau kita merasa dia salah, ngadu aja komite doa. Kemarin mah Papi males ngadu komite, saudaraku. Dia itu sungkan apa Papi, saudaraku. Dia bilangnya, Jun katanya, ayo kamu berlutut katanya, bukan kepala sampai lantai. Gue bilang kesempatan gini, sebelum Jun kepala lantai, gue kepala sampai lantai dulu, saudaraku. Loh, momen-momen seperti itu kalau hilang, kita belum tentu dapat lagi loh, saudaraku. Karena Papi waktu ke WC, biasa kan saudara tahu Papi kan toilet ministry ya, setiap kali ke WC dapat pewahyuan baru, saudaraku. Waktu ke WC Papi bilang ini, udah nanti minggu depan dia akan sama Jun akan ke Jogja, saudaraku. Akan doakan Kak Kikoy, kemudian Kak Ruth dulu, Kak Amin, harus dipersiapkan, saudaraku. Nah, kita ngomong dulu ini, saudaraku, dua ini dulu ya. Kita mau sharing-sharing dikit, saudaraku, hari ini ya. Saudara tahu ada dua jenis dunia, satu adalah olam haze. Siapa yang pernah tahu ini, saudaraku? Satu lagi adalah olam haba. Kalau ini bahasa Indonesia gampang, olam haze itu sekarang, ini the world to come, saudaraku ya. Ini dunia akan datang. Nah kalau saudara pernah belajar, saudara masih ingat, saudaraku, kalau Esau itu ngomongnya ini terus, saudaraku. Haze terus, masih ingat ya? Kalau Yakub ngomongnya olam haba terus, saudaraku. Nah, udahlah kita nggak usah bingungkan dulu, Papi juga tetap bingung, masih saudaraku biarin aja, kita sampingkan, saudaraku. Jadi orang kalau udah kena mestiologi gitu, saudara, mau nyiapin firman juga stres, saudaraku. Loh benar, saudaraku. Dan di mobil, makanya Papi pelajar gini loh, siapa yang percaya hal ini soal tim, saudaraku. Papi tahu bukan Papi nggak bisa bagikan banyak hal yang mungkin Tuhan udah pernah singkapkan, saudaraku. Tapi kan Papi juga harus belajar skema, setuju enggak? Dan tiba-tiba Coach itu ngomong di mobil, dia ngomong sederhana, dia belum terlalu nangkep, tapi roh Papi udah meledak. Dia ngomong Raja Kedolamer, itu belajar tentang prosperity. Dalam hati gue, lu tahu dari mana gitu kan. Dan Papi nggak yakin, sorry yang ngomong terbuka, seperti orang Coach itu bisa dapat pewahyuan sendiri, saudaraku. Loh, Papi percaya dia bisa dapat pewahyuan, tapi pewahyuannya sampai bisa bikin Papi meledak, itu nggak mudah loh. Terus Papi langsung ngecek dikit, ternyata ujung-ujungnya dari Kak Amin lagi ya pertama ya. Ya sudah lah, ya kalau dari Kak Amin ya Papi nggak kaget, saudaraku. Lah itu loh, Bapak itu ngenalin, saudaraku ya. Kalau orang ngomong di satu level, saudara, gini loh, ketika saudara belum disingkapkan, orang ngomong di level ini, saudara nggak ngerti. Alkitab katakan cuman dengan roh itu kita bisa membedakan. Manusia rohani menilai, dia sendiri tidak dinilai. Saya mau belajar, saudara. Tapi Papi tahu ini, saudaraku, ketika ngomong 5 raja dan 4 raja, ini dahsyat, saudaraku. Ya dibantu tulisin dong, yang kemarin udah, nanti bantu tulisin dulu aja. Jadi kamu raja yang ayat 1-nya, yang ayat 2-nya siapa? Raja ayat 2 yang kemarin datang siapa? VV aja ya? VV. Ayat yang 2-nya ya, yang 5 raja ya, dia yang 4 raja ya. Nah saudara buka dulu Kejadian pasal 14, saudaraku. Kejadian pasal 14, saudara tahu ya ceritanya ketika Sodom dan Gomora dikalahkan, saudara, 4 raja lawan 5 raja. Kemudian saudaraku, apa yang terjadi, saudaraku? Pasti Lot ditawan, setelah Lot ditawan, saudaraku, Abraham menolong. Nah kita semua tahu, saudaraku ya, nanti kita belajar. Nah di situ kemarin Papi udah dengerin dalam ini,
Kita lihat dulu coba ayat 13. Kejadian 14 ayat 13. Nah, kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal itu kepada Abraham, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abraham, saudaraku ya. Jadi ini bicara mengenai pada waktu itu ada seorang yang lari, saudaraku. Dan memberitakan kepada Abraham ketika Lot itu sedang ditawan sama Sodom Gomora. Nah, Sandy dapatnya palit, saudaraku ya, itu adalah malaikat Mikael, saudaraku. Nah, makanya kalau saudara belajar Sefaria, saudara percaya gini enggak? Kalau rabi itu memberikan komentar biasanya jauh lebih dalam daripada pendeta. Siapa yang ngerti, saudaraku? Siapa yang ngerti? Walaupun masalah rabi cuma satu, dia enggak percaya perjanjian baru. Gitu, saudaraku. Makanya dia nggak bisa menghubungkan perjanjian lama sama perjanjian baru. Tapi kalau semua namanya informasi, rabi itu gali lebih dalam, saudaraku. Nah, papi juga udah sempat lihat, saudaraku, kalau menurut rabi, saudaraku, itu banyak punya pandangan macam-macam, saudaraku. Ya, dibicara ini, saudaraku, bicara orang pelarian itu, saudaraku, bisa palit itu bisa dua. Ada yang bilang itu Ok Raja Basan, saudaraku, benar ya. Ada yang bilang itu malaikat Mikael, saudaraku. Susah banget ya, jauh banget ya. Kalau yang Ok Raja Basan itu ngomongnya katanya dia sengaja ngomong sama Abraham karena dia naksir sama Sarah. Supaya Abraham itu nanti kalau mati perang, Sarah langsung dikawinin sama dia gitu kan, kata Rabi, saudaraku ya. Banyak lah, kalau saudara baca Sefaria itu banyak komentar daripada Nabi. Nah, tetapi kalau memang papi lebih dekat, papi sih lebih percaya. Sekali lagi kita nggak paksakan bahwa itu bukan ngomong tentang Ok Raja Basan, saudaraku. Tapi tentang malaikat Mikael. Karena memang jelas, saudara, ketika Samuel jatuh dari surga tingkat kelima, Samuel itu pasti mau ngajak, ya Samuel kan nggak bego, saudaraku. Kalau mau berontak lawan raja Allah yang hebat, ya pasti harus nyari sekutu lah. Ada saudara mau berontak di Kahal nggak cari sekutu? Selesai, saudaraku, dipenyat, saudaraku, gitu kan. Nggak bisa, saudara. Kalau mau berontak pasti cari sekutu, saudaraku. Dan katanya sih kalau menurut Rabi itu hampir-hampir Mikael itu ikut jatuh dan ikut turun, tapi sama Tuhan ditolong, makanya dibilang dia yang luput, saudara. Anyway, kalau sampai Mikael itu ikut ambil bagian dalam peperangan, yang papi percaya, karena kalau saudara baca, saudaraku, dalam Daniel penglihatannya pun, saudaraku, dia ngalami peperangan selalu malaikat itu ikut. Anda tahu enggak? Enggak semua peperangan malaikat ikut. Yang ngerti. Cuman urusan kerajaan surga, malaikat ikut. Kalau urusan pribadi kita, menurut papi sih malaikat nggak ikut. Nggak tahu, Anda nggak harus percaya sama papi. Karena kadang-kadang ketika kita ngomong tentang malaikat, kita bisa kebablas. Maka Alkitab katakan, jangan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang beribadah kepada malaikat. Benar nggak? Kata Kolose. Dia tidak berpegang pada kepala. Kita nggak boleh lebay loh. Kalau peperangan Tuhan, malaikat ikut nggak? Ya kalau nggak ikut, Tuhan tahu kita nggak bisa menang lah kalau nggak ada malaikat. Setuju enggak? Siapa yang setuju? Siapa yang setuju kalau bangun bait suci di Jogja itu peperangannya Tuhan? Yes. Kalau malaikat nggak ikut, selesai, saudara. Selesai, saudaraku. Siapa yang percaya kalau peperangan kerajaan surga malaikat ikut? Kalau peperangan sendiri udah pakai imanmu aja, nggak usah malaikat-malaikat, saudaraku. Loh, iman kita harus berperang nggak? Siapa yang percaya kita punya masalah-masalah pribadi? Masalah pribadi bisa nggak? Kenapa banyak orang Kristen punya karunia kesembuhan, tapi kalau dia sakit dia nggak bisa menyembuhkan dirinya dengan karunia yang dia punya? Atau dia yang diberikan, kenapa? Ya kalau enggak dia nggak pernah latihan iman. Duh, Anda pikir karunia itu, kalau saudara bilang karunia itu untuk kepentingan orang lain. Diberikan Roh Kudus, ya ini belajar ini masih yang dasar banget. Tapi banyak kita itu gitu, jadi jangan bingung, saudaraku. Dan iman itu kalau nggak dijaga, papi bilang, sewaktu-waktu bisa dicuri. Masih ingat antara Emun dan Aman, kalau papi ulangin nanti terlalu lama, saudaraku ya. Anyway, saudara percaya nggak, saudaraku, kalau dalam peperangan kita ini, kalau kita ngerti ini, malaikat ikut, saudaraku. Nah sekarang kita mulai ngomong nih, saudaraku. Udah kesempatan dulu aja deh, dari Pak Gem dulu aja. Nah yang kemarin ini belum ngomongin ya? Belum ya? Udah ngerti belum? Hah? Sama sekali juga belum. Yang pertama cari gara-gara sama Amin tuh siapa istilahnya? Ceritanya sama VV sama Bugem ya? Oh Pak Gem sama ini ya. Jadi cari gara-gara, kamu cerita dulu lah. Kenapa bisa tiba-tiba itu Rasmut dari sana udah gak ada urusan yang ganggu kita di sini. Coba kamu jelasin dulu.
Oke, jadi waktu itu kami telepon karena lagi sharing aja ngobrol kan. Jadi ngobrol tanya keadaan Jogja, tiba-tiba dia share gitu loh sama aku. Dia bilang dia dapat nih hari-hari ini soal kejadian 14 ayat 1 bicara soal peperangan. Jadi waktu dia jelasin detail soal peperangannya, aku ngomong sama Kamin, kejadian 1 ayat 14, 1 sampai 4. Kejadian 14 ayat 1 sampai 4 mungkin kalau ngomong sama gereja masih bisa diterima. Karena musuhnya kelihatan. Tapi begitu di bawah, waduh, gue bilang kita disalib sama gereja karena dimensinya udah berbeda gitu loh. Kalau yang nonton Marvel, semua makhluk yang di Marvel keluar masalahnya gitu loh. Jadi aku bilang Hollywood ngerti soal peperangan yang akan terjadi, gereja nggak ngerti soal peperangan yang akan terjadi gitu. Jadi kalau nanti kita ngomong kalau yang nonton Marvel, Groot aja keluar nanti at the end. Groot keluar, satir keluar. Terus aku sempat pikir makanya kalau yang kayak begituan nanti beneran keluar. Terus kita mau ngomong, kita mau lawan pakai apa gitu? Mau lawan dalam nama Yesus, ini orang kesurupan aja dalam nama Yesus lu kagak keluar-keluar gitu kan. Gimana yang kayak begitu, selesai gitu. Jadi aku pikir ternyata peperangan ini gak main-main gitu loh. Makanya aku pikir daripada gue pusing sendiri, kita bagi pusing ini sama-sama gitu loh. Kita bagi pusingnya sama-sama. Karena nanti kalau kita dipecah ini nanti ini kelihatan gitu loh. Nah misalnya, Babi mau jelasin? Oke. Misalnya kalau kita ngomong Amraphel itu kalau nggak salah artinya Sayer of Darkness. Nah, Amraphel itu siapa gitu? Amraphel itu kalau nanti baca di Sefaria atau di ini, itu bicara tentang Nimrod. Nimrod siapa? Itu orang ilahi yang pertama kali. Tapi kalau kita ngomong hari-hari nanti kelihatan petanya ternyata. Kalau Sayer of Darkness siapa? Siapa pangeran kegelapan? Pasti Samael. Kita lihat ternyata Samael nanti kerjasama sama siapa akan kelihatan semua. Nah, Sinear itu di mana? Sinear itu tempat apa? Sinear itu tempat kerajaan Babel. Babel pertama kali berdiri. Setuju ya? Di mana semua orang jadi satu bahasa. Lihat hari-hari ini semua jadi satu bahasa enggak? Satu bahasa oleh apa? COVID-19. Baik dunia, baik gereja, bahasanya cuma satu. COVID-19. Nah, kenapa? Karena Ariok itu loh. Nah, Ariok itu apa? Arion itu lion like. Seperti singa. Kalau seperti singa bukan? Loh, Yesus itu singa dari Yehuda. Setuju ya? Kalau Yesus itu singa dari Yehuda, yang seperti singa siapa? Yaitu antikris. Loh, Yesus Kristus. Berarti yang mirip seperti Kristus, antikristus. Jadi kita tahu akhir-akhir ini Samael akan kerja sama antikristus. Untuk ngomong apa? Untuk ngomong sesuatu yang seperti kebenaran, tapi bukan kebenaran. Hari ini seluruh dunia termakan oleh seperti kebenaran. Sehingga akhirnya orang gak tahu kebenaran apa yang dia bisa percaya. Sama di gereja juga sama. Begitu banyak seperti kebenaran yang keluar. Sehingga akhirnya gak tahu kebenaran apa yang kita bisa percaya hari-hari ini. Setuju ya? Semua hari ini, makanya begitu seperti kebenaran itu keluar, lihat. Ini secara globalnya, antikristus Samael kerjasama dengan antikristus untuk memberikan seperti kebenaran. Kebenarannya hari ini seperti kita tahu. Semuanya kebenarannya hari ini, virus COVID dibuat seperti sangat berbahaya. Setuju ya? Tapi kemarin Kak Ince ngomong sesuatu yang bagus gitu. Waktu dia pergi ke tempat orang-orang sampah, ternyata di sana jarang ada yang kena COVID-19. Mungkin hampir nggak ada gitu. Jadi kok bisa pilih-pilih tempat ya? Lah, ternyata kita dibohongi dengan suatu berita yang seakan-akan ini sangat berbahaya. Bukan berarti kita meremehkan. Tapi tiba-tiba seperti kebenaran itu masuk ke semuanya. Jadi kalau ini nggak bisa dihalangi. COVID ini ketika kamu kena kamu pasti mati. Betul ya? Seakan-akan ini jadi nggak bisa disembuhkan. Karena itu gereja bilang nggak boleh salaman, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Itu yang pertama. Nah nanti kalau kita ngomong Kederlaumer, nah ini caranya mereka kerja. Kederlaumer itu artinya segenggam gandum. Bicara soal gandum itu bicara makanan, bicara kemakmuran. Gimana caranya antikris menghancurkan gereja? Satu, dengan mengeluarkan teologi kemakmuran. Kamu diberkati Tuhan, kamu ikut Tuhan, kamu jadi kaya. Setuju ya? Dan akhirnya semua gereja berlomba-lomba membangun gereja yang besar, lebih besar lagi
untuk sebagai pembuktian bahwa Tuhan memberkati mereka. Mega church dibangun sebagai ajang Tuhan memberkati saya. Padahal kalau lihat 12 murid, nggak ada yang bangun mega church. Yesus bisa bangun mega church, men, jangan salah loh. Mau jemaat 300.000, 1 juta pun bisa. Tapi nggak ada yang bangun, tapi mereka semua jadi fondasi untuk gereja itu berdiri. Ya, ini lihat ini baru yang dari teologi kemakmuran. Sama hari-hari ini Rafael lagi, Samael dan Samael dan Antikris menguasai dunia. Tujuannya adalah menguasai apa? Menguasai ekonomi. Kita lihat hari ini dengan bergeraknya COVID, yang coba dikuasai apa? Ekonomi dunia. Hari ini ekonomi dunia sedang dibuat jadi satu. Siapa hari ini kalau pesan pakai duit cash? Jarang. Iya, jarang banget. Di China katanya belanja ke pasar udah nggak pakai duit, pakai WeChat, pakai QR code. Hari ini kita pergi kemana-mana sama QR code. Setuju kan? Shopee Pay pergi, bisa pakai Shopee Pay ya? Klik QR code. GoPay ya? QR code. Kita nggak pakai duit sekarang, pakainya digital. Betul ya? Bahkan TV analog sekarang udah nggak ada, jadi digital. Jadi dunia sedang coba menguasai perekonomian by digital. Ini yang terjadi hari-hari ini. Sama, secara dunia mereka ngerti untuk menguasai ekonomi, caranya gimana. Sama, untuk gereja jadi makmur, caranya gimana? Mereka kerja dengan cara yang sama, yaitu pakai TDL. TDL ini apa? TDL ini ketakutan. Bagaimana cara kamu menguasai manusia? Dengan memberikan ketakutan kepada mereka. Setuju ya? Hari ini kalau kita lihat Korea Utara, ini bukan ngomong si Sandy. Korea Utara itu punya pemimpin namanya Kim Jong-il. Kim Jong-il yang pertama ya. Anaknya Kim Jong-un. Dua-duanya sama-sama tirani. Tapi nanti kalau kita lihat di biografinya, film dokumenternya. Rakyat Korea Utara ketika Kim Jong-il itu meninggal, mereka menangisinya seperti pahlawan. Padahal ini gila banget loh. Orang ini kalau misalnya kamu buat salah sama saya, yang gua hukum bukan cuma lu, keluarga lu, sepupu lu yang ada hubungan dengan lu, semuanya disikat. Supaya gak ada pembalasan dendam. Rakyat dibuat begitu miskinnya dan sengsaranya. Tapi semua rakyat tiba-tiba jadi adore sama dia. Karena ketika orang hidup dalam bayang-bayang ketakutan, dan dia jadi sama dengan ketakutan, dia akan kagum dengan ketakutan. Ada sindrom penculik namanya Stockholm kalau saya nggak salah. Orang yang diculik akhirnya jatuh cinta dan kagum sama penculiknya. Ini kejadian. Kenapa? Waktu diculik takut. Tapi lama-lama dia jadi bergantung dengan orang yang menculiknya. Sehingga tanpa dia, saya nggak bisa. Sama dunia dipenuhi dengan ketakutan. Sampai akhirnya mereka terikat dengan ketakutan dan kagum dengan ketakutan yang dibuat. Sama, gereja hari-hari ini begitu ngomong kemakmuran, yang dia buat apa? Menakut-nakuti jemaat. Kamu gak bayar perpuluhan, mencuri miliknya Tuhan. Kamu gak bayar perpuluhan, dikutuk sama Tuhan. Kamu gak bayar perpuluhan, kamu masuk neraka. Kamu gak menyembah Tuhan, Tuhan marah sama kamu. Ketakutan yang dibuat, akhirnya jemaat bergantung dengan ketakutan itu. Fokusnya berubah. Kalau kita beriman sama ketakutan, berarti yang kita kagumi siapa? Balik lagi Amraphel, bukan Rafael ya. Jadi akhirnya yang kita kagumi Samael, bukan Tuhan loh. Karena kita dibangun base-nya dari fear ini. Nah kata goyim itu ngomong bangsa-bangsa. Nah ini lihat, ketika gereja dibangun dengan kemakmuran dan hidup dalam ketakutan, gereja jadi goyim. Goyim itu orang biasa. Jadi gereja kehilangan keilahiannya hari itu. Hari-hari ini, berapa banyak gereja yang ngomong soal ilahi? Nggak ada loh, jarang banget. Kata ilahi aja mungkin asing buat gereja. Tapi kalau buat orang muslim, ngomong ilahi, mereka ngerti loh. Tapi kata goyim itu juga artinya loktus.
itu seperti belalang. Anda ingat belalang itu bicara tulah. Apa yang terjadi ketika tulah belalang menyerang Mesir? Seluruh Mesir habis. Sama hari ini ketika ketakutan itu menyerbu gereja, gereja habis semuanya, enggak ada sisa. They live in fear, they speak in fear, they walk in fear. Dan ini kejadian. Dan mereka bangga dengan ketakutan. Kemarin kita terakhir ketemu dengan hamba Tuhan. Saya bingung begitu, saya kasih kesaksian. Kita ngomong kesaksian yang terjadi. Kita doain orang COVID sembuh. Tiba-tiba mereka ngomongin COVID-nya. Saya bingung, kok kenapa jadi yang diomongin COVID-nya gitu loh. Jadi walaupun mereka coba ngomong, oh saya tetap bergerak. Tapi ketakutan dengan COVID, ketika mereka ngomong itu kelihatan jelas. Kelihatan jelas banget. Dan itu gak bisa ditampik hari-hari ini. Ketakutan itu begitu masuk ke dalam gereja, gereja jadi biasa. Sama ketika gimana cara menguasai dunia, bagaimana cara menguasai perekonomian? Satu, waktu kamu bisa menciptakan ketakutan. Karena orang yang hidup dalam ketakutan, dia paling gampang disetir. Lu mau hidup, pakai ini. Enggak, lu mati. Dia pakai enggak? Pakai. Waktu akhirnya akan ada selanjutnya, orang yang hidup dalam ketakutan paling gampang diatur. Karena itu ketika ada orang-orang yang memilih untuk tidak hidup dalam ketakutan, mereka jadi seperti orang-orang yang tidak bisa diatur. Atau orang-orang yang melanggar peraturan. Karena memilih untuk tidak hidup di bawah ketakutan itu. Itu aja sih dari aku, Papi. Tempatnya nggak dijelasin, sudah? Iya. Ya. Saudara jadi udah nangkep nggak? Kok bingung sih, nggak ada yang jawab. Yang nangkep sepotong-potong tapi nangkep saudaraku. Yang percaya kalau Alkitab itu nggak pernah ditulis cuma masa lalu. Yang percaya nggak? Alkitab itu semua kitab nubuat, percaya nggak? Artinya apa? Bicara bukan cuma masa lalu, masa depan. Ya. Jadi Amraphel ini tadi apa katanya seer of darkness, saudara. Kalau Papi punya definisi lain, saudaraku. Seer of darkness, yang menyuarakan kegelapan. Seer of darkness. Dia yang mengucapkan, memberitakan kegelapan, saudaraku. Gini. Saudara harus tahu, saudaraku ya, bahwa seluruh dunia itu ada di bawah penguasa kerajaan angkasa. Betul nggak? Efesus 2 bicara kita dulu hidup di dalamnya, di bawahnya. Ya, kalau saudara kita tahu, saudaraku, nah sekarang saudara harus ngerti dulu, malaikat jatuh itu tinggalnya di mana? Enggak, malaikat jatuh ada yang di bumi kan, tapi malaikat yang penghuni yang di surga itu surga tingkat berapa? Tadinya kan tingkat 5, saudaraku. Setelah dia berontak nggak boleh, saudaraku, malaikat setan. Tingkat 3, saudaraku, kalau bicara tempat tingkat 3, Paulus dibawa ke surga ketiga dan dia mendengar suatu perkataan yang, jadi yang gini loh, saudara, kalau namanya penguasa kerajaan angkasa, ya pasti surga tingkat kedua, saudaraku. Ya kalau saudara belajar, walaupun Papi udah buang bahasa Yunaninya, tapi epuranosis itu dulu, saudara, Uranos dan epuranios. Epuranios itu artinya mid heaven. Sebenarnya kalau Papi percaya, saudaraku, yang hari ini menguasai Taman Eden itu ini, saudaraku. Ya kan Taman Eden harusnya disuruh kerjakan sama Adam. Waktu Adam dan Hawa berontak, itu kan sama juga menjual kan. Kepada siapa? Kepada si ular itu. Jadi kalau tadi bicara di sini, saudaraku ya, ini tadi ditulis di sini ya, ini Samael, saudaraku ya. Ini saudara harus ngerti, ini semua ini surganya, ini nanti akan jadi buminya, saudaraku. Nanti saudara lihat, saudaraku. Karena 5 selalu kita percaya angka kehidupan kan, kita kan hidupnya di bumi, saudaraku. Gereja yang nggak pernah bisa sadar ini, saudaraku, nanti akan jadi ini. Diskusi ya, ngobrol saudaraku. Kalau ntar salah ya nanti, soalnya gurunya nggak ada, susah saudaraku ya kan. Guru Papi lagi di Jogja, saudaraku. Biar aja dia kupingnya gatal-gatal dikit, saudaraku. Nah, saudara tadi kemudian bicara ya, kalau bicara ini senior ini kan A Country of Two Rivers, kita udah tahu lah saudaraku, namanya tentang bicara mengenai Tigris dan Efrat, saudaraku ya. Kita sudah semua tahu, saudaraku, makanya ada taman di sebelah timur Eden, saudaraku, dan ada 4 sungai, semuanya udah tahu, saudaraku. 2 kelihatan, 2 tidak kelihatan, memang udah pernah ngomong ya, kita udah pernah belajar, saudaraku ya. Nah, kemudian ini Aryo kan katanya seperti singa, tadi udah dibicara.
Ya kan saudaraku, tapi di sini Eleazar ini artinya apa? Bukan penghancur, Tuhan itu penghajar. Chasten itu artinya yang suka menghakimi, menghajar gitu saudaraku. Makanya saudaraku kalau saudara lihat di sini saudaraku, ini nih selalu bicara memang kalau kita ngomong ini di sini tadi Pastor Andi ngomong antichrist ya. Karena pasti saudaraku ya, selalu kalau yang mirip itu selalu ya gini loh saudara, yang asli cuma satu, yang palsu bisa ribuan saudaraku. Saudara ke China, Rolex asli ada satu, ada KW1, KW2, KW3, KW100 ada saudaraku. Bahkan kalau di Indonesia saudara beli bisa seperti Rolex, itu 2 juta saudaraku. Ya kan, papi beli nggak boleh beli barang palsu papi. Kalau Anda masih boleh saudaraku. Mau beli yang asli belum bisa. Ya tergantung level imannya saudara. Di level tertentu masih boleh, level tertentu udah nggak boleh saudaraku ya. Nah ini bicara selalu Tuhan itu hakim atau menghakimi atau menghajar saudaraku. Makanya saudaraku tadi kita bilang orang itu ya, makanya Pak bilang kan Papi udah bilang kalau hamba Tuhan udah namanya menghakimi, Tuhan aja minder saudaraku. Kalau hamba Tuhan dan jelekin hamba Tuhan, setan aja minder saudaraku. Jadi setan sama Tuhan tuh sering dibikin minder sama siapa? Hamba Tuhan saudara. Loh, berani ngomong sesat gitu saudaraku ya seperti itu ya. Itu jelas barang siapa mengatakan saudara kafir aja kata Alkitab nggak boleh loh. Bicara bodoh dilemparkan dalam pengadilan agama, api yang menyala dan sebagainya. Tapi pendeta itu mulutnya, makanya pendeta itu kalau masuk api puncak nggak ada yang dibakar cuma sampai di pinggang nggak ada saudaraku. Minimal dibakar sampai mulut itu pendeta saudaraku. Amin. Jadi kalau saudara masih mau jadi guru, pengajar, pengkhotbah, ingat saudaraku. Mendingan ikut sampai akhir daripada kita dibakar sampai di mulut saudara. Karena kalau lihat kalau kita dibakar sampai mulut, nanti dibakar sampai pinggang bisa ketawa saudaraku. Saudara nggak ngerti. Bakar sampai pinggang sakit nggak? Sakit, tapi begitu lihat pendeta dibakar sampai mulut ketawa dia. Ada penghiburan, pendeta gua aja bakar sampai mulut gitu saudara. Nah, udah dibicarakan Kedorlaomer ini saudaraku, ya tadi ya segenggam daripada gandum udah ceritakan elam ini artinya kekekalan kan. Jadi artinya ini apa saudaraku? Ini sebenarnya yang kita pernah belajar. Benar nggak saudaraku? Esau tuh nggak pernah ngomong artinya olam haba. Dia dari perut, dari udah lahir ngomongnya olam hase. Duit. Dikira duitnya bisa dibawa ke kekekalan saudaraku. Jadi saudaraku makanya kalau Tuhan Yesus bilang orang kaya itu sangat sukar masuk kerajaan surga. Dan celakalah para gembala. Masih ingat nggak? Jadi kalau udah gembala kaya, apa? Sangat sukar masuk kerajaan surga saudaraku. Ini dibilang jahat iri, enggak saudaraku. Kalau saya ngerti, kalau papi nggak pernah ngambil uang dari KL, siapa yang tahu saudaraku. Kalau kaya karena bisnis, ya itu Anda diberkati dari bisnis urusan Anda saudaraku. Tapi kaya dari uang jemaat, salah enggak? Sampai tertentu, enggak salah saudaraku. Tapi lebih daripada itu, makanya Tuhan tuh punya takaran saudaraku. Benar atau benar saudaraku? Anyway, spirit of Esau. Nah tadi udah bicara ya kan, Tidial, ketakutan, saudara goyim, bangsa asing, ini artinya di luar perjanjian, saudaraku. Ya, ini kalau bicara sebenarnya ini kalau papi percaya inilah, saudaraku. Yang memberikan ketakutan terus siapa? Ya anak Samael lah, saudaraku. Ini dibawa, atau ini juga samalah roh agamawi lah, saudaraku. Gini loh, saudara setuju enggak? Yang papi bingung, banyak orang yang merasa super rohani, itu paling takut loh sama COVID. Benar nggak? Yang rohaninya nggak merasa terlalu tinggi, biasa-biasa aja. Tapi yang benar nggak? Ini benar nggak? Ini Anda punya keluarga, punya saudara, tahu gereja yang merasa sangat rohani, saudaraku. Makin rohani, makin takut, saudaraku. Itu hamba Tuhan gendeng itu yang papi cerita tadi itu, saudaraku. Oh, menurut istri saya mendingan disuap dulu. Alah, tenang, ada malaikat, dia bilang gitu. Mau ketemu papi disuap-suap saudaraku. Papi ketemu pejabatnya pertama kali ya, karena sungkan pertama kali ketemu pejabat harus suap-suap. Kedua kali nggak mau disuap lah, udah kenal lah. Lu aja yang disuap. Maksudnya kita ini kenapa sih orang itu merasa rohani, tapi penuh dengan ketakutan. Padahal sudah jelas kalau baca Alkitab kan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan atau roh pengecut itu, benar nggak? Dan kita udah tahu penakut itu ranking 1 di neraka, kita udah tahu.
Tapi kenapa orang merasa rohani takut, saudaraku? Ya itu, saudara, karena mereka ini udah ditipu, saudara, mereka ini diadopsi sama Samael, ya kan? Mereka punya pikiran kurang lebih sama seperti antikris, saudaraku ya. Mereka punya kerinduannya cuma seperti Esau, saudaraku. Dan dia penuh ketakutan. Saudara lihat, saudaraku, siapa yang mau dilepaskan dari ini semua? Mau dilepaskan nggak? Mulai ngerti nggak? Lebih ngerti, lebih mendarat dikit ya, saudaraku ya. Nah sekarang kita baru masuk nih, saudaraku, di 5 ini, saudaraku. Papi menanya dulu, kota yang ditunggang balikan di Perjanjian Lama itu kota apa? Oh, pinter dia. Yang lain selalu ngomong cuma gereja Sodom dan Gomora. Alkitabnya lain, saudaraku. Papi nggak ngerti Alkitab lain, coba kita buka dulu, saudaraku ya. Karena kadang-kadang kalau kita ngomong sama hamba Tuhan itu susah, saudaraku. Selalu hamba Tuhan itu sukanya dengan apa? Dengan separuh kebenaran, saudaraku. Buka Ulangan 29 ayat 23. Kita lihat dulu, saudaraku ya. Jadi berarti saudara harus tahu, kalau kita menjadi gereja yang seperti ini, saudaraku, destiny cuma satu, ditunggang balikan. Coba ya, kita baca 1, 2, 3. Seluruh tanahnya yang telah hangus oleh belerang, tidak menemukan apa-apa, dan tidak ada tumbuh-tumbuhan apapun yang hidup daripadanya, seperti pada waktu ditunggang balikannya Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, yakni yang ditunggang balikan Tuhan dalam murkanya dan kepanasan. Jadi tunggang balikan Sodom, Gomora doang atau Sodom, Gomora, Adma, Zeboim? Saudara lihat ya, Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, semua tunggang balikan. Loh, kita kalau bicara selalu kenapa sih kalau gini loh, Papi itu dapeti satu, saudara. Kalau orang sampai level rohani tertentu, biasanya menurut Papi orang itu akan tahu diri. Dia itu bukan makin sombong, dia makin tahu diri, saudaraku. Ya, jadi salah satu yang Papi seneng sama ya orang gendeng itu yang Papi cerita tadi, saudaraku ya. Karena dia itu ngaku, saudaraku, dia itu kalau sama Tuhan mokong, saudara orang Jawa. Saudara kalau ngerti bahasa Jawa mokong, saudaraku, saudara nggak ngerti ya? Mokong itu udah nggak ada bahasa Indonesianya, saudaraku. Ya. Buandel, kurang ajar, nggak tahu diri, pokoknya udah nggak bisa dicak, nggak bisa didefinisikan, saudaraku. Pokoknya mokong itu, pokoknya seenaknya, saudaraku. Misalnya dia ya, kalau dia dihukum lagi, misalnya Tuhan izinkan ya, mengalami kelemahan gitu ya, suruh ngucap syukur, nggak mau. Palsu itu. Mana ada orang sakit bisa mau ngucap syukur. Gitu, saudaraku. Tak bilang ini orang gendeng ya. Loh, saudara Papi, dalam Tuhan tuh kita nggak harus setuju sama semua orang. Hebrew biasanya mengajarkan beda pendapat, wajar aja. Tapi ada sesuatu yang orang itu punya, yang kita bisa ngelihat, saudaraku. Loh gitu loh, saudara. Papi pernah ketemu Ibu Iin, Papi pernah ketemu Mami Elis, Papi pernah ketemu Mister ini, orang gendeng ini, saudaraku ya. Dia bilang, saya ini nggak ada yang tahu. Justru kalau nggak ada yang tahu, bagus. Berarti dia itu apa sefanya, Tuhan sembunyikan, saudaraku. Hamba Tuhan yang terkenal di bumi, upahnya selesai. Nanti di surga, kenapa aku gak dapat apa? Lu udah dipuja-puja di bumi. Masih mau jadi gembala dengan jemaat 1 juta? Nah. Gimana jadi gembala dengan jemaat 1 juta bisa tidak dipuji? Di Indonesia 100.000 aja udah bangga, ceceng aja udah sombongnya gak karu-karuan, saudaraku. Lah benar tuh benar, saudaraku. Saudara bisa lihat ya, semuanya, saudaraku. Dan kalau ini, saudaraku, dipengaruhi, pertama-tama pasti akan jadi apa? Bera. Bera itu artinya apa, saudaraku? The son of evil, saudaraku. Atau kalau saudara masih ingat dulu, Papi pernah ngomong yang namanya anak haram, anak iblis. Ini sebenarnya Yeladim nih, kalau saudara baca ya bahasa Ibraninya. Yeladim hasatan, saudara. Jadi ini sebenarnya ini belum anak, ini masih ya anak kecil lah. Anak kalau orang Chinese itu ngomong joyado gitu lah istilah Chinese. Jadi masih anak yang kecil-kecil goblok-goblok, ingusan lah, bahasa masih ingusan. Dan ini apa, saudaraku? Kenapa dia anak iblis? Karena dia pasti tidak peduli, saudaraku. Masih ingat? Lupa lagi ya, udah ya saudaraku ya. Dia tidak peduli sama sesama. Wah lagi takut.
lagi pengen kaya, mikirin orang lain. Dia mikirin, aduh, setiap bulan nih pengeluaranku lebih banyak dari income. Nah, ya kan? Bisa mikirin orang lain. Bisa mau masak nasi semut. Hah? Bisa mau menabur. Maunya apa? Ngambil uang dan kabur. Ngapain menabur, saudaraku? Lu benar atau benar enggak? Nah, ini saudaraku, dan ini pasti saudaraku, ini burning artinya saudaraku terbakar, ini pasti mulai kelojotan. Apa itu kelojotan ya bahasanya saudaraku? Pokoknya udah hidupnya kayak cacing kepanasan udah. Enggak mungkin tadi lamanya orang udah takut kok. Pemazmur katakan pada waktu aku takut aku percaya. Benar atau benar? Kalau ini nggak bisa, udah bingung kanan bingung kiri lah. Benar nggak? Anda kalau belum menang sama diri sendiri, bisa mikirin orang lain nggak? Mau makan aja susah bisa bagi makan orang lain nggak? Mulia banget ya. Saudara bisa lihat di sini saudaraku ya. Jadi kalau anak-anak evil, anak kejahatan atau Yeldim Hasatan, anak iblis saudaraku, itu dia nggak mungkin peduli saudaraku. Makanya hari ini kita lihat aja, yang peduli sama kota siapa? Yang peduli sama jemaat miskin siapa? Yang peduli sama tukang asongan siapa? Makanya Tuhan pakai orang Buddha. Bener nggak? Nyumbang berapa? 2 triliun, saudara. Aki di Tio ya. Tio itu warganya Papi juga, Tio. Oh, gitu. Belagu lah, kalau yang bagus-bagus warga lah saudaraku. Ya sama lah orang kan gitu. Kalau jelek-jelek dibuang secang gitu kan. Jangan setan saudaraku ya. Pokoknya Papi paling kesian sama orang Chinese yang saya tan saudaraku. Kalau kita kan sinya Tio saudaraku gitu ya. Akhirnya Tio itu dia nyumbang kelenteng 2T saudaraku. Anak Tuhan. Pengen 10T. Jadi saudara lihat ya, kalau orang kalah akan jadi apa? Kalau kalah sama yang roh ini, akan mulai jadi pertama apa? Anak kejahatan saudaraku. Oke? Setelah itu apa? Yeladim Hasatan saudaraku ya. Setelah yang kedua, apa saudaraku? Birsya Raja Gomora. Birsya itu apa? Ya dengan kejahatan bahwa ini sudah membengkokkan pekerjaan Tuhan ini. Kalau masih ingat kan dulu ada Yeladim, ini ada Ben, udah naik level saudaraku. Ben Hasatan. Sebenarnya nanti masih ada Bar sih ya. Ada lagi lebih tinggi, tapi ini udah anak, udah mulai. Itu selalu apa? Menghalangi jalannya Tuhan. Ya, jadi kalau saudara lihat saudaraku ya kita tidak bangga. Kalau kita dapat mandat mempersatukan Kristen dan Islam di Indonesia, mengadopsi anak-anak gereja, saudara tahu saudaraku, pasti akan ada orang-orang nggak senang. Yang nggak senang itu Birsya saudaraku. Yang kalau kata Alkitab saudaraku, masih ingat ya, anak setan kamu membengkokkan jalan Tuhan. Pokoknya dia selalu cari gara-gara. Apapun dia nggak mau, izinkan saudaraku. Itu sesat, jangan ikut gerakan itu saudaraku. Dan kalau di sini saudaraku, Birsya Raja Gomora, Gomora ini artinya apa? Mulai tenggelam saudaraku. Tenggelam. Artinya apa saudaraku? Udah nggak bisa nafas saudaraku. Udah dingin saudaraku. Ada orang, makanya Yesus katakan adalah baik kalau kamu panas atau dingin. Tapi panas akan kerajaan surga, sebenarnya ngerti kan? Dingin sama hal dunia, harusnya gitu. Kalau enggak mereka kebalik saudaraku. Bukannya harusnya Tuhan mau itu kita kalau soal olam haba, yes semangat. Begitu olam hase, alah gitu aja. Tapi kalau kita selalu kebalik saudaraku. Pendeta, baju mewah, oh semangat saudaraku. Anda pakai baju mewah di bumi terus, pamer-pamer. Lu nanti di sana mau pakai baju apa di olam haba? Pernah mikir enggak? Ingat jemaat Laodikia, kamu mengatakan, aku kaya, memperkaya diri dan tidak kurang suatu apapun. Kamu enggak tahu kamu malang, buta, melarat, miskin, telanjang. Loh, itu saudara mau ngelihat enggak di olam haba itu kita kayak apa? Serius, tapi banyak anak Tuhan tuh nggak bisa ya. Gimana udah ketipu sama ini kok saudaraku.
Spirit of Esau. Prosperity, kelimpahan. Nabinya aja, badai akan berlalu, COVID akan berlalu. Iya, COVID berlalu, datang absintus, saudara. Kalau baca Yesaya 30, Anda cepat, pengajaranmu lebih cepat. Mau nyari di mana lagi, saudara? Dalam tinggal diam dan tenang, kamu diselamatkan. Benar enggak? Baru kita juga bisa ditolong Tuhan, saudaraku. Siapa yang mau, siapa yang mau. Atau saudara mau kayak gini, mau mulai tenggelam. Blubuk, 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 saudara. Terus, apalagi saudara, kalau kita ngasih nggak mau bertobat, jadi apa? Sinap, membenci Bapak, saudaraku, kemudian atma itu artinya apa? Saudara bisa lihat sih sebenarnya, red earth, saudaraku. Nah, apa yang terjadi, saudaraku, di sini? Yesus katakan gini loh, kalau mereka mengasihi aku, mereka juga akan mengasihi kamu. Kalau mereka membenci aku, mereka akan membenci kamu. Kalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu, karena mereka nggak tahu kita ini diutus dari Bapa. Masih ingat siapa yang percaya kita ini roti dari surga? Tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Siapa masih percaya kita roti kehidupan? Memberi makan dunia atau makan dunia? Namanya roti memberi makan lah. Benar nggak? Bukan makanin dunia, saudaraku ya. Benar atau benar, saudaraku? Nah di sini, saudaraku, kalau saudara belajar, dia benci sama Bapa, ini menghalangi pekerjaan Tuhan, saudaraku semua. Dan Tuhan yang orang tua. Jadi atma, ini red earth, ini tanah yang ada tanah merah di daerah tropis, yang ada bagian dari biji besi. Anda tahu saudaraku, besi itu lalu bicara penghakiman. Artinya pasti wilayah tempat di mana mereka berada. Makin lama makin kacau, saudaraku. Jadi ya, saudara lihat ya, kalau orang, saudaraku ya, gereja, ya, yang tidak mau bertobat, saudaraku, tidak mau ngerti. Pertama akan apa ini, saudaraku? Kebakar, saudaraku. Marah. Ya kebakar kan marah, saudaraku. Wah, pokoknya segala macam lah, jelekin kanan, jelekin kiri. Udah jelekin kanan, jelekin kiri, tetap aja susah, saudaraku. Ya kan? Ada orang berani minta duit sama orang, tapi di belakang jelekin, saudaraku. Itu dahsyat, saudaraku. Itu anak-anak durhaka, saudaraku ya. Ya gitu, di depan lain. Udah minta tolong, ditolongin marah, saudaraku. Karena kurang rasanya tolonginnya. Dia kan kaya, harusnya bisa bantu lebih banyak lah gitu, saudaraku. Udah minta tolong tapi ngatur, saudaraku. Itu keren banget, saudaraku ya. Ya, kemudian saudara lihat di sini, ini tenggelam, saudaraku. Ya, saudara udah lihat ya. Kemudian apa di sini? Tanahnya ada penghakiman, saudaraku. Di sekitarnya. Apalagi, saudaraku. Nanti saudara bisa dalami ya. Syem Eber itu, saudaraku, ini terbang tinggi, saudaraku. Bayangin, nama Syem ditambah Eber, keren gak? Udah nama Syem sama Eber, Syem Eber, saudaraku. Hah? Iya, beda tapi kan dari dua nama itu. Kalau dalam nama gabungan memang kayak gitu. Ada, papi belum terlalu ngerti juga, nama sambungan tuh kayak gitu loh. Ya kamu bilang beda, tapi artinya Ebernya tetap terbang, Syemnya tetap tinggi, saudaraku. Ini jadi orang menjadi, kembali lagi saudaraku tadi, super prophetic, nih mirip nih kayak ini nih. Terbang tinggi, saudaraku. Ya kan, ngawang terus, saudaraku. Tapi, saudara lihat, saudaraku, arti daripada Zeboim, tahu nggak apa, saudaraku? Gazel, kijang. Larinya paling kencang, saudaraku. Yesus nama yang ajaib. Begitu orang, lari dia. Hilang, saudaraku. Loh, ini loh, saudaraku. Super rohani, saudaraku. Loh, Anda nggak percaya papi? Benar nggak, saudaraku? Loh, kijang itu larinya paling kencang loh, saudaraku. Iya. Ada orang gitu loh, saudaraku. Makanya cara kajian, gitu, saudara. Katanya kan terakhir, katanya karena COVID itu kentut lebih aman daripada batuk, saudara, katanya. Dulu kalau kentut, gini. Kalau sekarang kentut, nggak apa-apa aman. Kentut nggak bisa menyebarkan COVID, saudara. Udah batuk, kabur, saudaraku. Anda lihat ya, kita kalau makin lihat ini ya, ketawa loh kita loh. Tapi kalau nggak mau belajar, ini kita ini belum dalam loh. Ini kita ini baru, ya ngobrol-ngobrol lah, saudaraku ya. Kalau nanti mau dalam harus tunggu Profesor Dr. Aminah Debwendi, saudaraku. Sang Rasmut yang sekarang ada lagi dibuang sama Tuhan di Jogja, saudaraku ya. Jadi ditanya balik nggak? Ya tergantung Tuhan lah. Satu Tuhan, kedua papi lah. Ya sudah ketawanya, lu gak kepahitan ya. Padahal anak-anak tin udah kapan ke Amin pulang gitu kan.
Aduh, cari gara-gara aja sih dia. Nah, saudara lihat ya, kalau kita nggak ngerti ini, pasti kita jadi ini, saudara. Dan pasti ditunggang balikan, dibinasakan. Dan terakhir, saudaraku ya, siapa di situ? Bela, saudaraku. Bela dan Zoar, saudaraku. Bela kehancuran dan Zoar menjadi tidak penting. Semua kalau di sini dia udah kehilangan segalanya, saudaraku. Insignificance. Saudaraku ya, jadi siapa yang percaya saudaraku Tuhan tapi nggak pernah nyerah, saudaraku. Tinggi. Jangan kita anggap dalam keadaan peristiwa Tuhan selalu menyimpan namanya remnant, sisa. Benar nggak waktu Elia lari, stres, Tuhan cuman aku? Enggak. Masih ada berapa? 7.000 orang yang sembunyi, yang tidak pernah mencium mulut Baal. Tuhan tuh selalu punya orang yang namanya Sefanya, yang orang Tuhan sembunyikan. Dan percayalah yang terkenal di bumi sama terkenal surga itu biasa beda, saudaraku. Biasanya terkenal di bumi, di surga nggak terkenal, saudaraku. Loh, apalagi Anda jadi artis, saudaraku. Bener nggak? Blackpink gitu, saudara. Gimana dapat upah? Baru masuk satu tempat udah tek semua orang ketawa, gitu, saudaraku. Anda mau jadi artis nggak apa-apa, saudaraku. Ya kan? Ada dulu pendeta kurang ajar, Pak Bi, ini cocok jadi artis rohani. Dalam hati, gua tangking-tangking itu kurang ajar. Nggak tahu itu dia menghina atau mengejek, gua nggak peduli. Yang penting gua nggak mau, saudaraku. Loh ya bener lah. Enak itu jadi orang yang nggak kelihatan, saudaraku. Enak itu jadi orang mengadopsi. Amin. Jadi masih saudara tahu ya. Ya, jadi gembala di Holy Stadium masih terbuka loh posisi, saudara. Yang mau nanti bisa daftar. Orang kahal gereja kecil. Terus melahirkan anak jadi gembala di Holy Stadium yang di Jogja yang 10.000. Ya tergantung, Anda percaya enggak? Kalau Anda mau, Anda cita-cita terkenal, nah itu saudaraku. Anda perlu memanfaatkan kesempatan ini, saudaraku. Ya saudara, lo belum tentu Anda dapat lagi loh, saudaraku. Tapi kalau kita udah ngerti yang namanya olam haba, saudaraku. Kita nggak mungkin lagi konsentrasi pada olam hazi. Siapa yang ngerti, saudaraku? Siapa yang mau, saudara, kalau ngomong tentang surga hot? Kalau doa fajar masih hot, saudaraku. Hibur profesi tetap hot, walaupun nggak ada amin loh. Bener nggak? Cuma kata sih. Tapi kalau ngomong soal bumi, ya soal minum-minum, mabok-mabok, saudaraku, kita harusnya cold, saudaraku. Bukan kita kebalik, apa? Whisky 21 tahun, Loh, orang papi cuman gini aja, orang hehehe. Saudara lihat sendiri, saudara. Semua ada levelnya, saudaraku. Ya. Anda ada kesukaan terserah, saudara, Anda mau apa? Ikut kahal, rugi lah, diperes habis. Capek, ketawa. Wah, nggak punya waktu luang, hidupnya habis-habisan. Loh, Anda itu nggak ngerti, saudaraku. Sekarang jujur, siapa kalau cara manusia kita jujur, kita mau bahagia di surga di bumi? Jujur. Tapi prioritas kita di mana? Anda mau bahagia di bumi, susah di surga? Atau kebalik, saudaraku? Jujur, saudaraku, jujur. Di bumi berapa tahun? Jadi kalau saya itu nggak mau, saya udah bersaing sama hamba Tuhan, sama orang kaya Indonesia, saya udah males, saudaraku. Oh iya dong, benar nggak? Anda nggak ngerti, saudara. Anda masih pengen jadi punya bank BCA, punya BNI, punya maksudnya bank BCA atau bukan yang BNI pemerintah, sebuah bank swasta. Anda masih mau punya jadi pemilik bank? Atau kita mau merintah satu planet, satu galaksi? Saya mikirnya. Loh yang ketahui belakangan yang seneng, saudaraku. Loh benar tuh benar, saudaraku. Anda bilang mungkin kita gila, ya terserah, saudaraku. Wong kita gila, ada yang lebih gila ya. Itu membuktikan satu, Jun, kita masih kurang gila, Jun. Loh. Halo. Nah Anda bisa lihat ya, jadi di sini, kalau Anda nangkap ini nanti pelajari lagi di rumah, paparkan ini real, saudaraku. Makanya papi percaya nggak, saudara percaya nggak, kalau kita nggak mau belajar Hebrew perspektif, kita cuma ngomong Kejadian pasal 14 ayat 1, demikian terjadi. Mana bisa sih, apa yang kita mau makan, saudaraku. Kalau orang belum pernah dikasih makanan enak, saudaraku. Makanan gak enak juga rasa enak. Sorry, saudaraku ya, maaf. Kalau saudara belum pernah makan daging impor, bukan kita ngeledek. Bukan papi itu puji, karena sapi Indonesia itu keren, saudara. Suka push up, saudaraku. Jadi kalau nggak di presto, sapi Indonesia itu kalau nggak di presto nggak bisa dimakan, saudaraku ya. Jadi kalau semua enak itu bukan karena daging empuk, karena di presto, saudaraku. Saudara harus tahu itu. Lah benar atau benar, saudaraku? Ya. Kalau saudara pernah makan gindara import sama gindara lokal, beda, saudaraku.
Gindara lokal digigit, nyes, nah, selesai. Kalau gindara impor digigit ada tiung. Nah. Loh, tapi kalau saudara nggak pernah makan diserahin susah nggak? Delima yang segini sama delima segini, ya beda lah saudaraku. Halo. Loh kalau impor dari negara maju aja kita udah seneng. Udah nangkap ya. Gimana kalau kita bisa terus dapat benda impor dari surga? Beri kemuliaan Tuhan, beri kemuliaan buat Tuhan, beri kemuliaan. Siapa yang percaya kalau salad aja bisa dapat buah, berarti kita semua bisa dapat sesuatu enggak? Siapa yang percaya kita bisa dapat sesuatu? Saya bilang Tuhan, aku sih nggak maksa, tapi jujur aku rindu. Siapa yang gitu? Aku rindu. Siapa yang mau? Saudara dapat sesuatu bukan dimakan sendiri kayak salad saudaraku ya. Katanya bukan cuma salad karena salad lupa daratan, Om jadi ikut lupa juga, makannya banyak juga katanya. Iya, nggak bisa disalahkan lah, kalau udah sering kan pasti ingat bagi-bagi. Mungkin Anda ketawa, itu kan karena Anda nggak ngalamin saudaraku. Kalau Anda ngalamin mungkin bawa pulang nggak ngomong-ngomong. Bulan depan fotonya dikasih, nah bulan lalu saya dapat ini, saya habisin di rumah setiap hari makan sebiji. Masya Allah saudaraku. Jadi saudara tahu lah kalau di kahal, kalau saudara nggak bagi-bagi bukan dosa sih. Tapi itu kejahatan. Lebih tinggi dari dosa. Siapa yang mau saudara juga kita mau dapat terus import dari surga saudara, mau. Yang percaya bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Beri kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Yuk silakan, saya silakan kembali Pak Gem. Oke, berapa banyak ucap syukur buat pagi ini. Jadi berapa banyak buat aku gini, apa yang kita dapat hari-hari ini di kahal, semuanya dikonfirmasi sama Tuhan. Ketika Om dapat teguran, Om lihat kitab dibuka, buat aku ngucap syukurnya satu, apa yang Papi dapat tentang master role, ternyata itu betul. At least jelek, kalau dibilang jelek kan kita serupa segambar sama Tuhan, tapi kenyataannya memang kita nggak bagus-bagus amat gitu. Yang kayak gini nih, ternyata dicatat loh. Jadi apa yang kita lakukan selama ini, semuanya dicatat sama Tuhan. Dan nama kita nih, percayalah kalau nama pemimpin Anda bukan berarti nama aku nggak ada, enggak. Nama pun ada. Aku percaya kenapa Om nggak ditunjukin semua. Bisa 3 hari, bisa 7 hari dia nggak pulang, repot nanti urusannya. Bukan lama-lama. Nah, artinya apa? Kita semuanya dicatat. Jadi apa yang kita lakukan, ternyata diperhitungkan semuanya sama surga. Berapa banyak ucap syukur hari ini. Jadi jangan ragu untuk bergerak, jangan takut untuk bergerak hari-hari ini. Buat aku ngucap syukurnya, kemarin ada yang ngomong, wah kalau ini udah delima, kalau duren gimana? Wah duren sih agak berat, belum tentu kebagian masalahnya gitu kan. Begitu dibuka duren, wah itu agak susah itu baginya juga. Iya. Masalahnya Om orang Kalimantan suka duren, begitu dibuka masalah kayaknya seru nih. Lupa dah. Begitu buka wah tinggal bijinya doang. Cuma nyanya sama kaince nggak akan masuk sama. Soalnya begitu masuk ruang tabut bau duren nggak jadi masuk dia. Yang lain mungkin agak lama. Lumayan lah nggak makan cium baunya aja. Oke, yuk ucap syukur berapa banyak. Yuk sama-sama kita makin berdiri hari ini.